meminjamkan kontak motor dan motornya kepada orang yang baru pertama kali bertemu adalah salah satu hal yang menurut aku terfavorit dalam. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku masih keluar nih setengah 9 malam. Suamiku udah pulang duluan. Terus posisi hujan, rintik-rintik itulah hujan yang awet. Adalah mas-mas di seberang sana itu juga kan. Kehabisan bensin. Terus dia kayak teriak gitu ke temennya, bensinku habis. Gitu kan. Nah, mas-mas ini akhirnya melihat ke arah warungku pas buka di jam 9, setengah 9 lebih. Dia tutup sini motornya, terus, Mbak, jual bensin enggak? Gitu. Enggak mas, saya boleh pinjam motornya enggak buat beli bensin? Mas-mas itu bilang gitu. Terus, ya nanti motor saya ditinggal di sini. Gitu. Sebenarnya secara insting naluri hati kecil nurani aku tidak seyakin itu untuk meminjamkan, dan tidak ada niatan untuk meminjamkan motor juga malam itu karena aku memang udah mau pulang. Terus aku tawarin nih alternatif, "Eh, aku mau pulang mas, kalau misalkan masih kehabisan bensin boleh ambil bensin di motorku aja ini, bisa nggak caranya?" Gitu. Motorku ini masih full karena siang itu aku udah ngisi kan di pom. Terus mas-masnya, "Nggak bisa mbak, aku pinjam aja sebentar ya, aku nanti bingung, rumahku jauh dan lain sebagainya." Aku lebih jauh rumahnya, aku tahu dia orang sekitar sini, jauh dari sini. Berdasarkan baju yang dia kenakan karena dia kerja di sebuah tempat, ya jadi gitulah aku tahu itu kemungkinan sih nggak jauh jang, aku ke rumah tuh sekitar setengah jam, cewek tuh. Terus dengan kalau apa ya, dengan bodohnya aku kasihkan aja tuh kunci. Ya udah nih, dia pergi ke arah utara, aku dari sini nggak ada, udah tutup karena hujan, emang orang-orang pada tutup tuh. Balik lagi ke sini, nggak ada mbak, ada botol nggak saya pinjem. Terus aku cari-cari nggak ada botolnya, emang nggak punya, mau punya botol di sini ada juga masih ada airnya. Terus dia ambil di tempat sampah depan situ botol minuman. Terus itu pergi lagi, dan waktu dia pertama kali pergi aja itu aku sebenarnya udah deg-degan, udah terus aku mau hubungi suamiku apa enggak ya gitu. Terus dia balik lagi ke sini waktu minta botol itu tadi karena di sana tutup, mau dia mau ke pom bensin, aku juga masih ngelosin aja itu motorku di bawah. Posisi malam gak ada siapa-siapa udah, kebetulan ruko sebelah juga udah tutup, sebelahnya lagi juga lagi mudik, sebelahnya lagi mudik juga ke Subang. Benar-benar cuma aku doang malam itu. Aku antara bingung, takut, dan gimana ya, ada orang mau pergi masa nggak boleh. Aku tunggu dengan keseran itu. Akhirnya setelah 10 menit dia kembali dengan membawa sebotol bensin seharga 4.000 Pak. Ah, bodo amat aku waktu itu. Pokoknya udah aku mau pulang. Dengan perasaan berkecamuk di hati ini, nanti bagaimana respon suamiku di rumah. Dan sepanjang perjalanan aku menangis. Karena apa? Karena aku bersyukur ya Allah, ternyata itu masih rezeki aku dan salah satu bentuk peringatan dari Allah sih. Soalnya aku tuh udah dibilangin sama suamiku kalau jam 8 udah tutup. Entah itu full atau enggak, tutup aja pintunya. Jangan masih dibuka karena jam operasional kita tuh selesai di jam 8 malam gitu loh, jam 8 malam. Aku masih ngeyel kadang karena masih ada yang beli, masih ada yang beli gitu. Kalau malam kan orang jalan-jalan ya, rame. Waktu itu memang kondisinya hujan. Terus sampai rumah aku dihujat habis-habisan sama suamiku. Bisa-bisa nek, bisa-bisa nek dina kena. Bukan masalah aku sih wis semene wis umur semene ki ora percaya ya, orang kamu percaya karo wong. Almaning urusan harta benda apa kayak gitu loh. Seuzon jelas, udah jelas pasti seuzon itu. Ya sekarang kalau misalkan itu motor dibawa kabur ya tamat lah, sudah alkisah kami. Dan harusnya kamu bilang, Anda laki-laki, kehabisan bensin jalan atau telepon siapa kek, teman. Aku juga pernah di posisi itu ya, Fren. Aku pernah di jalan gitu. Aku jalan kaki. Kira-kira mana tempat mana yang sekiranya masih ada orang jualan bensin atau minta atau nebeng orang gitu loh, nebeng orang, nebeng motornya tinggal kita nebeng orang. Itu kalau emang kamu laki-laki gitu. Oh, aku lagi angin, aku lagi menangis. Ya tapi kan aku tidak tahu harus bagaimana, aku sendirian aku juga takut. Iya, aku gak marahin kamu, Fen. Enggak, aku itu sebel aja sama laki-lakinya gitu loh. Kok bisa? Gitu, kok bisa? Ada juga alternatif lain. Kalau kamu nggak mau nolong, kamu tinggal bilang, monggo mas ke rumah depan, di depan sini tuh ada rumah. Dan biasanya kalau malam masih ada orang kan, satu dua orang pulang sih nongkrong-nongkrong. Jaraknya lumayan jauh, sekitar adalah 100 meteran dari sini gitu. Kamu bisa minta tolong ke orang depan, diarahkan ke sana aja. Karena kamu mau pulang, kamu cewek gitu loh. Udah, aku semakin nangis. Aku bukan nangis karena itu. Aku menangis karena sangat-sangat bersyukur dan ini bentuk soft peringatan, soft warning. Apa ya istilahnya itulah pokoknya. Pokoknya jam setengah delapan aku harus beres-beres jam 10. Begitu kecil mingguanku hari ini. Tidak bermutu dan semoga menjadi pelajaran. Kalau misalkan ada orang yang pertama kali minjam motor ya jangan dikasih, bisa-bisanya dikasih. Malam lagi, ya aku tidak bisa membayangkan. Ya memang kita harus siap untuk kehilangan sesuatu ya. Aku di dunia ini kita tidak boleh melakukan sesuatu. Tapi ini kalau sampai kejadian itu biar kebodohan aku. Kalau misalkan itu benar-benar motor sampai pulang. Dan aku belum cerita ini ke orang-orang rumah, aku juga tidak siap menerima hujatan dari orang-orang rumah keluarga aku yang lain maksudnya. Aku cuma cerita ke suamiku.
Sampai rumah aku langsung nangis. Bentar, masih ada satu cuplikan videonya. Kalau itu tuh beneran aku kasih itu motornya. Bentar ya, bentar. Masnya terima kasih, motorku dikembalikan ya karena suamiku sudah seuzan. Terima kasih sudah memberikan pengalaman pembelajaran dan peringatan buat aku untuk lebih disiplin lagi dalam hal menutup rokok dan menjaga harta benda yang aku punya. Terima kasih sudah membuat aku lebih aware lagi kalau harta kita ya harus kita jaga gitu loh. Jangan sampai kejadian kayak gitu lagi. Mungkin ini cara Allah menghadirkan Anda sebagai pengalaman dalam hidup saya agar lebih apa ya, gemati kali ya sama harta benda. Gemati, bukan gemati pokoknya itulah. Terima kasih ya. Bye bye.